Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi pasca rekapitulasi penghitungan suara daripada pilkada di DKI Jakarta yang sudah selesai, teman-teman. Saat ini kita semua bisa menyaksikan bahwasannya pasangan yang diusung oleh PDIP, yaitu Mas Pram atau Pramono Anung dan Bang Dul atau Rano Karno ini memenangkan pilkada di DKI Jakarta ya. Dan kemenangannya ini telak, teman-teman, karena memang pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini memenangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta, yaitu satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, dan 5 wilayah kota ya. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Ini mereka menang mutlak artinya, dan perhitungannya pun udah cukup satu putaran, yaitu 50,7% ya, artinya 50% plus 1 suara. Ini udah terpenuhi. Jadi kalau kemudian ada spekulasi 2 putaran sepertinya nggak akan terjadi ya sepertinya, dan kita tinggal menunggu keputusan KPU. Tapi memang kemudian kan memang juga dari pihak lawan memang sepertinya juga masih akan mengajukan keberatan ya atas hasil tersebut, karena dugaan-dugaan yang dituduhkan adalah dugaan kecurangan segala macam lah. Intinya nanti tetap ke MK ya, teman-teman. Tapi yang jelas kalau kita lihat pilkada di DKI Jakarta ini suatu yang sangat mengejutkan, karena memang PDIP sendirian gitu kan, dan cuman kemudian dikawani oleh Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah ya, teman-teman. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwasannya Anies Baswedan sedikit banyak masih memiliki pengaruh yang kuat ya, utamanya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kemudian Anies Baswedan ini bertekad dan memenangkan pilkada DKI Jakarta, dia kemudian mendukung calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentunya kan memang beberapa sebagian daripada pengikutnya atau anak abah sepertinya patuh dan taat terhadap apa instruksinya Anies Baswedan, patuh dan taat dan mengikuti apa yang jadi pilihan daripada Anies Baswedan. Tapi ada beberapa juga sebagian yang kemudian memilih, tidak kemudian memilih atau dibilang golput. Ada kemarin bilang ada gerakan coblos bareng gitu kan, coblos semua. Nah, teman-teman, terlepas dari itu, teman-teman, saat ini kan memang sepertinya suasana perpolitikannya menghangat ya, karena memang kemudian sepertinya beberapa wilayah ini kan sepertinya masih ada kemudian sengketa ataupun keberatan di hari hasil pilkada. Salah satunya di DKI Jakarta. DKI Jakarta ini kan kemarin juga saksi dari RK Ridwan Kamil dan Suswono kan memang kemudian ketika pendatanganan kesepakatan hasil rekapitulasi, dia walk out kan, diikuti pengikutnya saksi-saksi dari Bapak Darmo Pongrekun yang juga kemudian menolak menandatangani. Artinya kemudian mereka juga keberatan, mereka akan mengajukan keberatan tentunya majunya ke MK, dan ini tentunya juga situasi politik menghangat lagi. Nah, tentunya kemudian kan kalau tugasnya Anies Baswedan sendiri ketika kemudian diminta kerjasamanya untuk menyokong Mas Pram dan Bang Dul, ini udah selesai saya pikir gitu kan, dengan kemenangan aklamasi kemenangan daripada Mas Pram Bang Dul udah selesai tugasnya. Dan yang mungkin saat ini memang Anies Baswedan ini lagi populer banget gitu kan. Walaupun dia bukan calon, dia nggak punya partai, dia nggak punya organisasi, yang adanya cuma pengikut ya, non organisasi, yaitu anak abah, teman-teman, yang jumlahnya sepertinya semakin hari semakin banyak gitu kan. Yang jelas, kenapa kemudian saya bilang seperti itu, karena ketika saya selalu bikin konten kemudian nyangkut-nyangkut ngobrol tentang Anies Baswedan, selalu penontonnya selalu banyak. Artinya keinginan tahuan tentang Anies Baswedan itu semakin banyak orang yang ingin tahu gitu kan, siapa si Anies Baswedan, walaupun kemarin di Pilpres sudah pada tahu gitu kan. Dan kayaknya memang dia saat ini menjadi center of attention ya, pusat perhatian publik sebetulnya, walaupun nggak nongol. Dan artinya setelah sudah selesai tugasnya Anies Baswedan, pekerjaannya Anies Baswedan udah selesai karena cukup satu putaran ya. Dan ini kan memang kerjasama berbagai elemen, salah satunya Ahok ya, atau Basuki Cahayapurnama dan para pengikutnya, Ahoker, yang memang bekerja sama dengan Anies Baswedan dan para pengikutnya, yaitu si anak abah ini kan. Ini sepertinya udah selesai kan, usai kalau satu putaran. Lain cerita kemudian kalau 2 putaran. Kemudian kan memang kemudian banyak pertanyaan, apalagi sih kemudian langkah politik Anies Baswedan ketika kemudian calon yang didukungnya kemudian berhasil menangi pilkada di DKI Jakarta gitu kan. Nah, kalau untuk analisa saya pribadi, karena memang
suhu tensi politik lagi menghangat ini kan. Jelas sekarang memang beberapa pihak di seberang kan memang juga belum terima ya, artinya memang kemudian menggugat adanya kecurigaan, katanya kan versinya ada kecurangan segala macam. Tentunya ini menghangat dan saya pikir memang Anies Baswedan ada baiknya kemudian menarik diri dari panggung perpolitikan gitu, nggak perlu banyak muncul karena memang riskan ya, berbahaya kalau menurut saya. Berbahaya karena memang Anies Baswedan ini kan salah satunya juga target kita sendiri juga tahu gitu kan. Walaupun ini jadi rahasia publik, ketika dulu PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta juga gagal kan di menit-menit akhir. Bahkan ketika kemudian rombongan Anies Baswedan juga udah melaju ke Jawa Barat, menit-menit akhir juga gagal gitu kan. Artinya memang Anies Baswedan memang sebetulnya juga jadi incaran invisible hand gitu kan. Siapapun itu ya itu sekedar dugaan tapi juga jadi rahasia umum. Jadi saya pikir kalau untuk Anies Baswedan nggak ada yang perlu lagi yang dibuktikan gitu kan. Karena Anies Baswedan pengikutnya banyak, kemudian simpatisannya banyak dan semakin hari semakin banyak, dan itu tampak banget ya bahwasanya dulu partai-partai yang menyokong Anies Baswedan seakan-akan mereka lah yang menaungi Anies Baswedan, seakan-akan Anies Baswedan lah kemudian berteduh di partai mereka, tapi kenyataannya kan enggak kan. Buktinya sekarang banyak yang golput itu kemungkinan ya mungkin pemilih partai-partai tersebut yang platformnya religius, platformnya agama, tapi kemudian meninggalkan Anies Baswedan gitu kan. Kemudian nggak loyal juga dengan persahabatannya dengan Anies Baswedan. Saya pikir kebukti kok gitu kan. Dimana kemudian calonnya memang kemudian melawan calon PDIP, dan juga kan ini kan dengan 12 partai ya bisa kalah kan di DKI Jakarta gitu kan. Mereka juga kalah kayak di pilkada di Depok, di Jawa Barat gitu kan. Yang jelas ini buktinya Anies Baswedan sebenarnya nggak ada yang perlu lagi dibuktikan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan ya senang nggak senang dia menjadi center of attention semua partai, karena kemudian suara yang nggak bertuan ini kalau digabung di seluruh Pulau Jawa itu mungkin nyaris bisa kemudian sepertiga daripada pemilih aktif ya yang ada di Pulau Jawa. Artinya mereka nggak bertuan dan mereka pasti akan mencari idola baru, dan saya pikir memang alternatifnya salah satunya Anies Baswedan. Saya pikir memang kemudian rawan kalau Anies Baswedan kemudian memaksakan muncul terus di panggung politik negeri kita yang lagi menghangat saat ini gitu kan. Kita tahu sendirilah PDIP saat ini juga dengan yang kemudian berseteru dengan pihak-pihak tertentu gitu kan, jadi rahasia publik. Dan saya pikir Anies Baswedan kemudian nggak ada kepentingannya di situ dan lebih baik menarik mundur dari panggung politik, karena memang targetnya kan jauh, masih 2029 kan, suka nggak suka. Banyak loh yang komen kemudian bilang bahwasanya kalau usia saya masih panjang, dilindungi Allah, kasih umur panjang sampai 2029, insya Allah saya akan milih Anies Baswedan itu dari sekarang. Artinya nggak perlu ikut, karena memang seperti orang-orang dekat Anies Baswedan juga perlu berhati-hati, karena orang-orang dekatnya Anies Baswedan juga kan memang kemudian tersangkut masalah hukum ya gitu kan. Seperti Pak Tom Lembong gitu, Anies Baswedan juga harus berpikir tentang hal-hal yang seperti itu gitu kan. Dan ada baiknya untuk saat ini Anies Baswedan kemudian dorman dulu, tidur panjang dulu. Kalau kayak beruang kutub itu ya musim dingin, nah udah dia beruang-beruang itu dia istirahat dulu, dia tidur panjang, nanti kalau memang udah pada waktunya muncul lagi. Dan saya pikir juga nggak masalah. Saat ini banyak partai-partai baru, partai-partai kecil pun pasti yang suaranya kecil udah memperhitungkan gimana caranya untuk bekerja sama atau kemudian menggait Anies Baswedan, karena peluangnya bisa jadi seperti munculnya Pak SBY dengan Partai Demokrat pertama kalinya ya. Begitu muncul, banyak partai yang lain juga muncul yang lahir, tapi kemudian dia pas menggandeng SBY langsung jadi pemenang pemilu 20% ya. Dulu Demokrat selain pemenang pemilu dia juga pemenang daripada Pilpres. Nah, ini bisa terjadi ya. Dan saya pikir untuk nyamannya Pak Anies sudah nggak perlu lagi muncul di panggung politik, dan lebih baik santai sama keluarga sambil menunggu waktu yang tepat. Ini kan memang lagi baru kan jalannya pemerintahan, dan wajar lah kalau kemudian terjadi friksi-friksi dengan yang berseberangan jelang di pasca pilkada ini teman-teman. Nah, itu rawan ya teman-teman, jadi rahasia publik. Ada baiknya kalau menurut saya, analisa saya pribadi ya, Anies Baswedan enaknya ya sebetulnya santai dulu lah gitu kan,
datang ke podcast gitu kan, di channel-channel YouTube ataupun kemudian platform media sosial, stasiun TV, banyak kok yang nyari gitu kan, karena memang sepertinya nama keyword kata kunci Anies Baswedan dan anak abah itu lah saat ini banyak sekali yang pengen meminati gitu kan. Terbukti kalau saya bikin konten kemudian ada nama Anies Baswedan di situ atau anak abah, itu pasti yang nonton juga pasti ramai gitu kan. Artinya memang kesananya memang udah nggak kebentung lagi gitu kan, dan ada baiknya sekarang memang lebih baik kemudian mengamankan diri, menarik diri, santai dulu sama keluarga, tinggal tunggu waktu masih panjang gitu kan. Nah itu aja menurut saya itu sih gitu kan. Dan karena memang ini kan memang belum selesai juga, kalaupun kemudian di beberapa tempat kan, kalaupun memang sudah KPU menentukan kemenangannya kayak kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ini di Banten atau di DKI Jakarta gitu, tapi kan memang kemudian pihak kompetitornya yang lain juga kayaknya banyak yang belum terima ya, artinya memang masih melalui proses panjang lagi, melalui MK segala macam. Yang jelas kita semua wajib bersyukur, kita semua paling tidak udah ada gambaran siapa calon-calon yang memimpin wilayah-wilayah kita masing-masing, dan pilkadanya berjalan dengan aman, lancar, dan damai ya, adem ya. Itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam sejahtera.